Setelah mereka keluar, langsung terbangun. Ayahku selalu sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba? Aku tidak punya ayah lagi. Aku tidak akan pernah punya ayah lagi. Ada saya, ada juga anak-anak. Ayah. Ah. Ibu. Kakek pergi kemana? Saya sangat merindukan kakek. Kakek pergi ke tempat yang sangat jauh. Ibu tidak menemani saya. Kami akan selalu menemani ibu. Nak. Ini adalah warisan kakek untukmu. Pastikan kau menyimpannya dengan baik. Lalu kemanapun kau pergi, kami pasti akan menemukanmu. Papa Mama, tolong aku. Mama. Wenger, Ibu. Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar, cepat, hubungi polisi. Tuan Zhao, kau harus menemukan Putri Huan kembali. Kakak, jangan khawatir. Wan Wan pasti akan ditemukan. Ayah, kau harus selalu melindungi Wen Wen. Ibu, cepat tolong aku. Dokter, bagaimana keadaan anak ini? Kepalanya terluka. Dia juga demam tinggi sepanjang malam. Untungnya dia baik-baik saja. Namun kerusakan otak yang parah bisa menyebabkan menjadi hilang ingatan. Nak, kamu masih ingat rumahmu di mana? Kamu masih ingat nama papa dan mama kamu? Buku. Saya dengar putrimu lulus dari universitas ternama. Bahkan sedang magang di grup lu. Kau akan segera menikmati masa pensiunmu. Lihatlah, putri memang lebih baik. Permisi, siapa di sini ibu dari Motianci? Silakan ikut kami ke kantor polisi. Lihat, sekarang sudah naik mobil mewah. Wah, benar-benar beruntung. Lu Sangyu, kalau punya kemampuan, datanglah ke sini. Datang ke sini. Apa yang kamu bisa lakukan? Aku ingin tunjukkan kepada semua orang, bagaimana seorang lulusan universitas ternama ikut ibunya keluar bekerja keras dan memungut sampah. Istriku sayang. Mama tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Nyonya, tidak baik. Cepat. Nyonya, kakak perempuan ketiga Anda di perusahaan sedang diintimidasi. Apa? Luo Tianci, kau tidak tahu diri. Kau berani menyinggung putri kedua grup lu. Betul. Kontrak itu bukan aku yang menghilangkannya. Dengan apa kau menuduhku? Nona kedua itu adalah salah satu pewaris lu grup. Kau hanyalah seorang magang rendahan. Belum sadar diri, ya, CK? Kau melakukan apa? Ada apa denganmu? Inikah ibumu yang baik? Benarkah? Apa salah anak perempuanku? Saya minta maaf kepada kalian. Masih bisu ya? Bu, jangan minta maaf. Ini bukan salahku. Bukan kau yang melakukannya. Anak perempuanmu menghilangkan kontrak perusahaan kami. Kontrak itu, dia menyuruhku mengirim dokumen kontrak itu. Aku sama sekali tidak pernah menyentuh dokumen itu. Ganti rugi sebesar 100 juta yuan untuk nilai kontraknya. Bagaimana kau menggantinya? Sudahlah, Tuan Tong. Jangan gegabah. Cepat minta maaf pada bibi ini. Awas,
nanti Mo Tianqi menggigit. Minta maaf. Cai Yingpei, mulai hari ini kau. Sudah. Saya bisa tidak mempermasalahkan masalah kontraknya, tapi baju saya memang benar-benar kamu kotorin. Kamu harus ganti rugi padaku. 100.000? Apa kau mau merampokku? Aku akan menggantinya. Aku tidak perlu mengganti rugi. Itu bukan saya yang tumpahkan kopinya. Dia tidak sengaja, kan? Siapa yang mengganggu putri saya? Siapa yang mengganggu putri saya? Ibu, lihat bajuku. Dia. Sayangku, atau kecilku. Bajumu basah. Jangan sampai masuk angin. Cepat ganti. Ada apa? Siapa saja bisa masuk ke perusahaan ini? Mo Tianqi, yang baru beberapa hari magang di perusahaan ini, sudah menghilangkan kontrak nona kedua. Bahkan sampai menyiram nona kedua. Dengan kopi. Aku tidak punya kontrak itu. Bukan aku yang menghilangkannya. Kalian, benar-benar fitnah dan jebakan yang terang-terangan. 3 bayi ini, hanya sebuah kontrak. Cukup tambahkan 1 salinan, tidak bisa. Ibu, ini adalah yang pertama sejak aku bergabung dengan perusahaan yang sengaja dibuat. Kontrak itu dihancurkannya begitu saja. Tidak sempurna lagi. Menirtong, perusahaan ini bukan tempat sembarangan orang bisa bekerja. Anakmu dipecat. Cepat pergi. Bersihkan jalanan bersama kamu. Pergi saja buang sampah. Keluarga lu, putriku juga seperti mereka semua. Aku seharusnya tidak datang. Bu, ayo, kita pulang saja. Jangan cuci milikku. Tidak perlu minta maaf, Bu. Kau ingin tetap tinggal juga tidak apa-apa. Belum selesai bicara. Dia boleh tidak pergi. Tapi kau tadi menyuruh kami mengulang jalan lagi. Kau harus minta maaf padanya. Sujud menunggu festival. Sujud meminta maaf. Kenapa tidak bisa sujud? Aku tidak mau lagi jalan-jalan. Kita pulang. Baik. Ibu tidak bisa. Ibu masih ragu-ragu saja ngapain? Tidak mau sujud ya pergi saja. Tidak bisa, Bu, kamu. Ibu, lepaskan aku. Ibu, jangan buka. Ibu, kamu tidak bisa membuka. Benar-benar lemah. Sudahlah, jangan ribut di kantor. Sayang, jangan bermain lagi. Temani mama makan siang. Yuk, jalan. Satpam menariknya keluar. Hahaha. Hahaha. Aku pasti akan berusaha keras untuk sukses. Dan membuat orang-orang itu tidak berani menganiaya kita berdua. Mereka adalah bos besar. Kita tidak bisa melawan mereka. Bisa hidup tenang saja sudah cukup baik. Baik. Memetik 1 bunga. Sayang Sangyu kita. Segera akan berulang tahun. Segede ini seharusnya sudah mengerti ya. Baru sampai kantor sudah bikin masalah. Aduh masih kecil sih. Ibu yang terlalu memanjakan anaknya seringkali membuat anaknya menjadi nakal. Aku tidak suka. Sangyu, kau sudah sebesar ini. Masih harus diurus terus? Ah, iya, Kak. Oh iya, Bu. Saya ingin mengundang rekan-rekan baru dari departemen untuk merayakan pesta ulang tahun kali ini. Tentu saja, kalau kamu senang, itu yang terpenting. Ayo makan. Seandainya Wan juga ada di sini. Selamat ulang tahun, Nona 2. Teman-teman, hari ini ulang tahunku. Silakan makan dan minum sesuka hati. Baik. Petugas kebersihan itu. Siapa ini? Kotor sekali.
Tidak tahu pintu kecil? Kenapa dibawa ke pesta? Rasa-rasanya aku pernah melihatmu. Jangan-jangan kau Ibu Motianci? Semua orang, lihat ke sini. Beliau ini adalah ibu dari Motianci, juara satu jurusan keuangan, Fakultas Ekonomi dan Keuangan, Universitas Jinhai, seorang jenius kampus. Tidakkah kita menyambutnya? Ibu. Aduh, kenapa kamu datang? Hari ini ulang tahunku. Seharusnya aku nggak mengundangmu. Lepaskan aku. Luo Sangyu, aku sudah mengundurkan diri. Kamu sebenarnya masih mau apa? Bagaimana keadaanku? Tidak baik. Aku panggil kamu dan ibumu kemari. Mendapatkan uang tambahan sedikit saja. Kalian tidak mau? Bu, tolong ambilkan karung. Jangan-jangan kalian datang untuk membersihkan? Kalau begitu, Bu, tolong bantu kami membersihkan botol-botol kosong di atas meja. Sayang sekali air dalam botol ini terbuang. Kalau tidak, kamu minum saja dulu, lalu ambil botolnya. Minum. 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 Cepat minum. Minum. Cepat. Aduh. Ambil. Cepat, cepat. Ibu, jangan minum. Hahaha. Dia benar-benar minum air milik orang lain. Jangan, terus. Ah. Semuanya, lihat ke sini. Beliau ini adalah ibu dari Motianci, juara pertama jurusan keuangan, Akademi Keuangan Jinhai, seorang jenius kampus. Tidakkah kita sambut dulu? Ibu aduh. Kenapa kamu datang? Hari ini ulang tahunku. Seharusnya aku tidak mengundangmu. Lepaskan aku. Luo Sangyu, aku sudah mengundurkan diri. Apalagi yang kau inginkan? Aku tidak apa-apa. Aku menyuruh kamu dan ibumu datang untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu tidak mau? Bu, tolong ambilkan karung. Jangan-jangan untuk membersihkan? Kalau begitu, tolong Bu, bantu kami membersihkan botol-botol kosong di atas meja. Sayang sekali air dalam botol ini terbuang. Kalau tidak, kamu minum dulu, lalu ambil botolnya. Minum. 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 Cepat minum. Minum. Cepat. Aduh, ambillah. Cepat. Bu, jangan diminum. Hahaha. Dia benar-benar minum air orang lain. Ibu, jangan. Cepat katakan. Sudah-sudah. Belum tentu juga dia. Mungkin juga orang yang dipecat oleh perusahaan kita. Lu Sangu, apa maksudmu? Berani sekali kau. Ibumu tidak mau menanggalkan pakaiannya. Kalau begitu, kamu yang menanggalkan pakaianmu. Buktikan bahwa kalian berdua tidak bersalah. Tidak, Ibu, tidak. Bu, kamu tidak bisa melepasnya. Dia berbohong padamu. Ibu tidak bisa. Kamu tidak bisa melepasnya. Lepaskan untukku dulu. Lanjutkan. Ibu membersihkan nama putrinya. Bukankah seharusnya begitu? Benar kan, Bibimo? Lepaskan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Cepat lepaskan. Seharusnya ini memang begitu. Betul kan, Bu Tante? Bu, kamu tidak bisa begitu. Bu. Aduh. Kenapa ponselku ada di sakuku? Aku baru saja menyadari. Hahaha. Hahaha. Apakah ibu membuatmu malu? Hahaha. Aku yang membuatmu malu. Dilarang merekam. Dilarang merekam, dilarang merekam, dilarang merekam.
Dengar tidak? Dilarang merekam. Kalian semua mengaku sebagai keluarga bangsawan. Padahal cuma mengandalkan uang kotor orang tua kalian. Anak orang kaya, jangan lupa, celana bisa menggigit kalau terdesak. Kelinci yang terdesak juga akan menggigit. Bagaimana? Menarik, kan? Ah. Ibu, kita pulang. Tunggu, biar ku buat kalian memungutnya. Tidakkah kau lihat banyak sampah di tanah? Kumpulkanlah. Kau bengong ngapain? Bohong. Seketika. Menjadi seperti. Sangat membosankan, pergilah. Baru darahnya terlalu banyak. Ayo ke sini. Nona kedua, buatlah permohonan. Permohonan, 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 permohonan. Semoga adik segera kembali kepada kita. Hahaha. Motianci, apa yang kau lakukan? Motianci, apa yang kau lakukan? Kakak Erlang. Masih bengong ngapain? Tangkap dia untukku. Cepat, tangkap dia. Aku sudah menangkapnya. Hari ini kau akan kuajarkan pelajaran. Kau berani menggigitku. Gigit aku. Baiklah, kupastikan kau mati kutu. Kalau berani, ayo duel 1 lawan 1. Jangan macam-macam. Kau sedang apa? Sangyu, hari ini ulang tahunmu. Ini seperti apa sih? Kakak, dia menggigitku. Dia juga memukulku. Sudahlah, cepatlah urus itu. Aku akan membantumu membereskannya. Tidak perlu sok baik. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Sayang. Cepat datang ke sini. Sudah. Ibu. Ini adalah, saya tahu, keluarga Lu kami bukan tempat sembarang orang bisa masuk seenaknya. Jangan selalu punya banyak pikiran. Lebih baik menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab. Kau diam saja. Berhenti. Kalau berani lagi membuli Sangyu keluarga kami. Aku lihat tanganmu ini, sebaiknya kau lupakan saja. Bu,
Kata-kata ibu agak keterlaluan. Nyonya, gelang Anda hilang. Gelang apa? Gelang Giok Hetian itu. Sudah ku cari kemana-mana. Berhenti. Pencuri. Kembalikan barang-barang di rumah ini. Sudah. Ibu. Ibu. Ini sudah saya ketahui. Keluarga kami bukanlah tempat sembarang orang bisa masuk seenaknya. Jangan selalu berbuat licik. Lebih baik bersikap jujur dan terhormat. Kau diam saja. Berhenti. Kalau berani lagi membuli Sanyu keluarga kami, kupastikan kau akan kehilangan kedua tanganmu. Bu, kata-kata ibu agak keterlaluan. Nyonya, gelang Anda hilang. Gelang apa? Itu Giok Hetian, itu. Sudah ku cari kemana-mana. Berhenti. Pencuri, kembalikan barangku. Pergi. Apakah kalian menuduhku seperti ini? Jangan sentuh aku. Mama. Aku tidak punya bukti. Tidak bisa seperti ini. Lu Zichuan, apa maksudmu? Kau bahkan melakukan ini untuk orang luar? Kakakmu? Adikmu? Kamu lupa? Itu adalah hadiah yang diberikan Wan Wan kepada ibu saat dia berusia 3 tahun. Tidak apa-apa. Ambil semua barangnya. Tidak ada yang boleh keluar dari gerbang keluarga lu. Cincin nyonya sudah ditemukan. Saat membersihkan, itu terselip di antara jari-jariku. Milikku. Kalian beruntung. Ayo pergi. Barangku hilang. Tidak apa-apa. Hidup saja. Wan 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 Wan. Liontinmu. Itu satu-satunya bukti untuk menemukan orang tua kandungmu. Ibu. Aku tidak akan mencarinya lagi. Nanti kaulah satu-satunya ibuku. Mari kita pulang. Tunggu sebentar. Maafkan aku. Tadi ibuku terlalu emosi. Semoga kau tidak memperdulikannya. Semoga kau benar-benar menerima uang ini. Uang? Aku tidak mau uangmu. Aku hanya ingin kau dan keluargamu menjauhi aku dan ibuku. Sebaiknya kita jangan pernah bertemu lagi. Ibu, kita pergi. Mengapa aku merasa begitu sakit hati? Nyonya Lu. Anakku sayang. Bu, maksud ibu, Tong Jincheng adalah Wan Wan? Ini sebenarnya bagaimana, Bu? Tidak ingat saya lagi. Ibu Lu? Ibu dari nona kedua, Liontin ini. Kau tidak ingat? Liontin ini? Ini yang baru saja saya temukan di pesta. Saya melihat Liontin Giok ini sangat indah. Pasti milik keluarga Lu yang hilang. Jadi saya membawanya keluar. Liontin Giok ini jelas milik Wan Wan yang hilang. Apakah Wan Wan pernah datang ke sini? Mangkuku, Mangkuku. Apakah dia? Bukan kamu. Dia punya ibu. Ini warisan kakek untukmu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Nanti kemanapun kau pergi, kami pasti bisa menemukanmu. Aku hanya ingin bertanya di mana kau sebenarnya. Ini adalah Liontin yang dulu itu ya? Pasti Wan Wan? Itu pasti Wan Wan. Iya, sayang, Wan Wan. Kembali menemui kita. Iya, iya.
Yang datang hari ini semua dari perusahaan. Pasti salah satu dari mereka yang mengatur. Tapi hari ini banyak sekali orang yang datang ke rumah. Bagaimana kita harus mencarinya? Suruh seluruh perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita gunakan DNA untuk dicocokkan. Pasti bisa menemukan Wen. Benar sekali, benar sekali. Bagus sekali. Wen akan kembali. Wan-wanku akan pulang. Anakku sayang. Kau harus menjauhi mereka mulai sekarang. Keluarga lu akan membuatmu menderita. Bu, tenang saja. Aku tidak akan pernah menemui mereka lagi. Apakah ibu membuatku malu? Tidak, tidak. Ibu-ibu, ada apa dengan ibu? Ibu, jangan menakutiku. Ibu. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Ibumu hanya terkena serangan jantung karena kelelahan jangka panjang. Jangan biarkan dia terlalu lelah lagi di kemudian hari. Paham? Dan beliau juga membutuhkan perawatan pemulihan jangka panjang. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Biaya ini, dokter, bisakah pengobatannya didahulukan? Biaya pengobatannya pasti akan saya tanggung. Ini kami tidak punya presiden seperti ini. Dokter, saya akan sujud pada Anda. Saya akan sujud pada Anda. Saya mohon, tolong selamatkan ibu saya. Hanya dia satu-satunya ibuku. Dokter, jangan. Jangan marah lagi. Baiklah. Terima kasih, dokter. Bahkan yang mengepel lantai pun lulusan universitas ternama. Lulusan terbaik pula. Kok di sini banyak sekali air ya? Saya mau komplain ke bagian kebersihan. Oh ya, katanya kalau komplain dapat 1 lembar kertas. Tidak perlu kamu tunggu. Asal jangan sampai gajiku tertunda. Bagaimana kalau sehari 5.000? Haha, kamu memang sengaja menyasar aku. Benar. Aku memang sengaja menyasar kamu. Aku memang tidak ingin kau hidup tenang. Lalu, apa yang akan kau lakukan padaku? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Sudahlah, biarkan dia pergi. Nona kedua. Ibu. Ibu, kenapa sudah duduk? Ibu, bagaimana kesehatan ibu akhir-akhir ini? Ah, ibu tidak apa-apa. Kita pulang saja, ya. Ini terlalu mahal. Ibu, dengarkan aku. Ibu tinggal di sini saja dengan tenang. Aku sudah mendapatkan pekerjaan baru. Ibu, sehatkan dulu badan ibu. Urusan uang biar aku yang tanggung. Oh ya, makan ya bu. Apa yang saya buat, cium saja. Harum, kan? Kamu sakit ya? Kenapa kamu selalu cari masalah sama saya? Saya juga mau tahu kenapa saya nggak dengerin kamu. Kamu ngikutin saya. Kamu buta ya? Aku lagi kerja. Ibumu nyapu, kamu ngepel. Sewa rumahnya juga cukup wajar. Tapi kamu nggak tahu. Ini juga salahku. Situasi keluarga lu. Saya tidak tahu. Keluarga lu memang layak disebut sebagai keluarga terkemuka pertama. Bahkan orang yang disuruh menyapu lantai pun adalah mahasiswi terbaik dari universitas terkemuka. Nona. Nona, bagaimana ini? Memangku apa? Memalukan. Aku tidak berani. Ah, ah, tolong. Tidak apa-apa kan? Tolong, tolong. Cepat, tolong.
Wan Wan sangat mencintai ibu. Ibu yang baik juga sangat mencintai Wan Wan. Benar kan? Zhang Yu membuat ibu sangat ketakutan. Itu semua karena Mo Tianqi. Dia yang menyebabkan nona kedua jatuh ke air. Dia baru saja belajar berenang. Saya sudah bilang jangan bergaul dengan orang seperti itu. Apa jadinya jika terjadi sesuatu? Jika ada yang terjadi, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup? Ibu, laporan deteksi musuh sudah keluar. Adik, terima kasih. Semua ini karena MU Tianqi. Jangan pedulikan wanita itu. Cepat katakan, di mana Wang En? Sayangku, MU Tianqi di mana? Ibu, anakku sayang. Ibu tidak akan membiarkanmu kenapa-napa, Bu. Dokter, putri saya hanya tersedak sedikit air. Mengapa dia terus pingsan? Tidak bisa terbangun. Itu dia. Ini dokter, jika ada yang perlu, silakan katakan. Berdasarkan laporan pemeriksaan, anak perempuan Anda terinfeksi bakteri kolam renang pada sistem perdarahannya. Sepertinya perlu transfusi darah besar-besaran dan pertukaran darah. Ganti saja, kami punya banyak uang. Golongan darah putri Anda sangat langka. Kurasa semua darah di bank darah seluruh kota pun tidak cukup. Bagaimana bisa seperti ini, putriku? Dokter, gunakan darah saya saja. Saya ibunya. Sama saja. Nyonya Nangong, dengan usia Anda sekarang, kurasa Anda tidak akan sanggup. Kalau sampai benar, ibu Mo yang kalian kirim memiliki golongan darah yang sama dengan Nona Lu. Tapi kalian harus meminta persetujuan mereka dulu. Keluarkan uangnya. Langsung keluarkan uangnya. Tidak baik begitu, kan? Dia masih koma. Sekarang laporan tes DNA belum ditemukan. Adik perempuanmu, Sang Yun, masih koma. Aku mengizinkan sedikit risiko. Harus belajar menyentuh hati anugerah surgawi. Ambil darahnya langsung. Tidak baik begitu kan? Dia masih koma. Aku tidak mengizinkan sedikit pun risiko. Harus ada darah dari Chou Mo Tianxi. Ibu. Aku juga putri ibu. Bagaimana ibu bisa seperti ini? Harus juga menunggu dia bangun dan menanyakan apakah dia mau atau tidak, kan? Tidak bisa. Tidak bisa menunggu selama itu. Kalau adikmu kenapa-kenapa? Gimana dong? Lagi pula, adikmu didorong ke air oleh seorang wanita. Bukan dia, aku sudah lihat rekaman CCTV-nya. Itu adik yang tidak sengaja terjatuh. Itu juga karena dia tidak membersihkan lantai dengan baik. Ini pertama kalinya aku ikut pesta adik kedua. Dan aku juga punya golongan darah yang sama dengan ibu dan adik kedua. Apakah itu? Aku akan melakukannya. Aku bersedia. Tangislah, aku rela. Nona Mo. Ibu. Aku bukan Wan Wan. Namaku Mo Tianqi. Dokter. Segera atur pengambilan darahnya. Aku punya satu syarat. Syarat apa? Ibuku juga sedang dirawat di rumah sakit ini. Aku harap kalian bisa menanggung semua biaya perawatannya. Lagi pula penyakitnya berkaitan dengan kalian keluarga Lu. Keluarga juga tidak bisa lepas dari hubungan ini. Saya akan memerintahkan ini. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi kamu baru saja sadar, tidak apa-apa. Merokoklah. Ye Sheng, bawa dia untuk merokok. Ayo pergi. Lagi pula adikmu juga didorong ke air oleh wanita itu. Langsung ambil darahnya. Hua Tianqi. Kau tidak boleh menangis. Kau sudah tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Kau sangat sedih. Kau juga harus menjaga mama dengan baik. Jaga. Menjaga mama dengan baik.
Sayang, kau sudah bangun. Mama benar-benar baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ibu hampir mati takut. Bu, aku mimpi tentang Wan Wan. Dia sendirian berjongkok di pinggir jalan sambil menangis. Anakku yang malang. Aku ingin main-main dengannya. Apa? Kau serius? Iya. Bu, jangan dulu emosi. Baru saja selesai donor darah untuk Will. Aku hanya meminta dokter untuk melakukan tes DNA. Biara Menara Langit adalah ibuku. Apa katamu? Mojun adalah adikku perempuan. Ya Tuhan. Aku apa yang telah kulakukan? Boneka kesayanganku di mana? Cepat cari adikmu. Dia jangan sampai kenapa-napa. Baiklah, aku pergi sekarang. Bu, aku. Aku Wan Wan. Ada apa sebenarnya dengan dia? Mengapa kalian begitu terburu-buru? Salahku, Ibu. Ibu yang menyuruhnya untuk mendonorkan darah untukmu. Ibu. Tianci. Semua salahku. Aku minta maaf, Wan Wan. Kami yang menyakiti adikku. Kami pasti akan menggantinya berlipat ganda di masa depan. Halo, halo. Sayang, aku takut sekali. Kau bilang, dia tidak akan kenapa-napa, kan? Dokter bilang tanda-tanda vitalnya normal semua. Koma karena dia sekarang sangat lemah. Kapan dia bangun, itu tergantung dia sendiri. Tapi Wen-Wen kita tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tidak bisa, aku harus pergi ke tempat perawatan Raja Jingting. Baiklah. Kakakmu, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu berdua saja. Kakak Wang. Wang Tianci. Dia putriku. Kakak MU, terima kasih selama ini telah merawat Wan Wan dengan begitu baik. Nama asli MU Tianci adalah Luan Wan. Saat dia berusia 4 tahun, kami kehilangan dia. Selama bertahun-tahun keluarga kami terus mencarinya. Baru hari ini aku tahu. Dia akan menjadi anakku. Tapi sebelum itu, aku mempermalukan dia di depan banyak orang. Mengirimnya dan aku minta maaf padanya. Ah, walaupun begitu, Wang Wan tetap putri keluarga lu kami. Aku harus tetap memegang uang ini. Ah, jangan diambil. Aku tahu sedikit kurang. Nanti akan kubayar 2 kali lipat. Ah, ah, ah. Ah, ah. Wan Wan tidak punya ibu sebaik dan sepemahaman kamu. Dia
dia pasti akan sadar. Tianqi kenapa? Bagaimana keadaannya? Dia. Zichun. Sudah sadar. Bagaimana, Wen? Kelihatannya, saya bukan Wen. Saya kakak laki-laki. Kamu salah orang. Saya tidak mengenalmu. Kamu salah paham. Wan, apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil paling suka mengikuti di belakangku dan memanggilku kakak? Aku sudah bilang, kamu salah paham. Aku bukan Wan. Ibuku memanggilku Moshu. Ibuku hanya memiliki satu anak perempuan. Liu Shuangyu. Ayo datang ke sini. Wan itu kakak. Wan itu kakak. Maaf, kamu sudah melakukan banyak hal yang berlebihan. Kakak berjanji padamu, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Oke, Wan. Jangan terlalu sopan. Adikku salah. Wan, jangan seperti ini. Bisa. Wan. Membebaskanku. Kenapa kalian tidak masuk? Di luar saja. Bukankah sudah dikatakan, ada apa dengan kita? Sekarang dia tidak mengakui kita. Siapapun tidak ingin bertemu. 1000 kesalahan, semuanya salah kami. Saya tahu Wan paling mendengarkan Anda. Mohon bantu kami membimbingnya, bolehkah? Anda adalah ibu angkat Wan. Ibu. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Awan, kapan kau akan memanggil kami? Sudah mabuk sejak kecil. Ibu, aku ingin pulang. Tidak boleh, kau belum sembuh. Tinggal beberapa hari lagi. Bu, aku tidak apa-apa. Lihat, aku bahkan sudah bisa berjalan. Aku bisa berjalan beberapa putaran untukmu. Wen. Kau tidak boleh turun dari tempat tidur. Tubuhmu belum pulih. Cepat berbaringlah. Iya. Nyonya, saya bukan Wan. Namaku Motianchi. Bu, kita pulang saja. Di sini rasanya tidak nyaman. Pulanglah. Baiklah. Bu, aku nurut kamu. Wang, aku sudah membuat sarapan. Makan selagi hangat. Tidak usah, terima kasih, Tante. Wang, ini makanan kesukaanmu waktu kecil dulu. Cobalah sedikit. Tante, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku masih harus membagikan selebaran. Kau suruh Wang. Grand opening, diskon besar-besaran, lihat-lihat. Lihatlah, terima kasih ya. Silakan lihat, hari ini ada diskon. Halo. Wan, aku tahu ada restoran yang sangat enak di dekat sini. Aku akan ajak kamu ke sana nanti sore. Bagaimana? Kamu masih berutang padaku. Jangan ganggu aku bekerja. Dan, namaku bukan Wan. Namaku Motianchi. Benar. Tolong, lain kali jangan lagi mengikutiku. Kau harus kembali bekerja di kantor. Bagaimana kamu? Lulusan jenius keuangan, bisa terus-menerus membagikan brosur? Aku tidak mau. Sudahlah. Bumo juga harus banyak mengonsumsi makanan bergizi. Ya, boleh. Pergi. Lagi-lagi Motianchi.
Mendekatlah sebentar. Itu ternyata kembali bekerja lagi. Sekarang hubungannya dengan Tuan Muda Lu sudah sangat baik. Jangan-jangan bunga yang sudah layu pun bisa dia taklukkan. Hebat sekali. Wan, kamu pulang makan malam hari ini? Tidak. Lalu bagaimana dengan besok? Kau pergi kemana? Saya pergi ke ruang istirahat untuk minum air. Tuan Lu. Saya setuju untuk kembali bekerja berdasarkan ideal dan kemampuan saya. Aku bukan kembali untuk mendekatimu, ya? Tong Jincheng, kau sakit ya? Ku bilang padamu. Lu Xiao tidak suka yang seperti ini. Tidak boleh, jangan ganggu dia lagi mulai sekarang. Berani kau katakan itu pada Lu Sichuan. Suruh dia jangan menggangguku lagi. Kau penipu kecil. Berani juga kau bicara seenaknya. Tianci benar-benar sakit. Tianci, kau tidak apa-apa. Syukurlah aku tidak apa-apa, lepaskan aku. Nona kedua, kau hari ini jangan bicara. Lain kali jika kau berani lagi membuli dia di perusahaan, pergilah. Dan kalian juga sama. Kalian dengar? Jika nanti ada orang yang membulimu di kantor, langsung beritahuku. Apa yang kau lakukan berbeda dengan apa yang mereka lakukan? Bahkan apa yang kau lakukan lebih keterlaluan dari mereka. Baik. Bos datang. Pulang kerja. Kalau begitu, besok aku telepon kamu lagi. Malam ini pulang makan malam bersama. Bagaimana? Keluarga banyak. Makan malam ramai. Tidak usah. Terima kasih. Gu. Mama, kumohon. Mau makan malam bersama Mama, ya? Sudah 18 tahun. Mama setiap hari selalu merindukanmu. Mama setiap malam bermimpi selalu memikirkanmu. Ayahmu juga merindukanmu. Kakak-kakakmu juga sangat merindukanmu. Mama berjanji padamu, makan hanya sekali saja, ya? Setelah makan, Mama antar kamu pulang, ya? Baiklah. Baik. Kita pulang saja. Makan saja satu kali. Kita pulang. Kau janji padaku. Wan sudah kembali. Wan, sudah kembali. Syukurlah sudah kembali. Wan. Cepat siapkan makan malam, kepala pelayan. Tidak. Aku akan memasak sendiri dengan baik. Baik. Wan. Cepat makan iga rebus ini. Ini adalah makanan kesukaanmu waktu kecil dulu. Wan, kamu harus makan lebih banyak daging, ya? Lihat, sekarang kamu kurus sekali. Iya, Wan, kamu makan lebih banyak ikan ini. Dan ini juga. Makan ini. Kamu juga makan cepat. Itu sudah cukup untukku. Sedikit sekali yang kamu makan. Aku harus pulang. Wan. Langit sudah sangat gelap. Kau pulang sendirian sangat berbahaya. Ya, aku harus pulang. Bagaimana kalau begini? Nanti aku akan mengantarmu pulang sendiri. Ibu sudah menyiapkan beberapa barang. Bolehkah kau lihat? Baiklah. Makan dulu. Keluarga Lu. Pasti ada kesempatannya. Mari mulai rencana ini. Ini kamarmu dulu. Aku membersihkannya setiap hari. Lihat saja, apa yang berbeda. Aku tidak ingat. Tidak apa-apa, lihat saja sebentar. Ini sepatu kaca kesukaanmu waktu kecil. Sayang sekali kau sudah besar, tidak bisa memakainya lagi, tapi tidak apa-apa. Ayah telah mengakuisisi merek ini. Nanti mau pakai sebanyak apa? Ya sebanyak itu. Dan rok ini yang tahun ini aku belikan untukmu. Tapi kamu lebih tinggi dari yang kukira. Jadi tidak bisa kamu pakai lagi. Lalu ini. Ini boneka kesayanganmu waktu kecil. Setiap hari kamu memeluknya.
Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan. Kemudian ayahmu membohongimu, mengatakan bahwa ia akan berubah menjadi monster dan memakan anak-anak kecil. Kau pun ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Ah, aku harus pulang. Ben, temani ibu sebentar lagi, ya? Aku benar-benar harus pergi, Ben. Mama tahu Mama dulu melakukan banyak kesalahan. Tapi setidaknya beri Mama kesempatan untuk menebus kesalahan, ya? Bukannya aku melarangmu pulang. Aku hanya berharap kau mau menemani aku beberapa hari lagi. Istirahatlah beberapa hari. Ya. Wan. Mama, aku butuh sedikit waktu untuk mengurus ini di sini. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Tolong suruh Fei mau pulang untuk menemanimu. Anakmu yang paling menyayangimu. Silakan masuk. Wan, sejak kau pergi, rumah ini tidak pernah berubah lagi. Setiap kali aku memikirkanmu, aku akan selalu datang kemari. Aku sangat senang kau mau tinggal. Aku hanya akan tinggal beberapa hari. Beberapa hari lagi aku akan kembali. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Ayo, kakak aja kamu belanja. Tidak perlu, aku di sini sudah punya semuanya. Ayo, Aku akan memanggil Wan untuk turun makan buah. Aduh, Wan pergi ke mall dengan kakaknya. Belum pulang juga. Nyonya, keluarga Nangong datang. Bibi sudah pulang. Kakak, lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Tidak menyangka, kan? Kali ini aku akan menginjakmu. Kyusui, ayo duduk. Ini teh baru beliku. Cepat cicipi, dek. Kau bilang Wan sudah kembali. Benar, sudah dicari selama belasan tahun. Akhirnya Wan ditemukan kembali. Itu benar-benar kabar gembira. Izinkan aku juga bertemu dengannya. Sudah bertahun-tahun. Aku selalu memikirkan anakku. Dia dan kakaknya pergi berbelanja. Seharusnya segera kembali. Tes DNA untuk Wawan sudah dilakukan? Si Ushui, apa maksudmu? Aku rasa lebih baik. Kita berhati-hati. Anaknya sudah ditemukan. Sebagai bibinya, aku juga senang. Kyushi, aku tahu selama ini kamu banyak mengalami ketidakadilan karena keluarga Nangong. Mumpung kamu lagi istirahat, tinggallah di rumah kami beberapa hari lagi. Santai saja. Ibu. Huan, kamu sudah pulang? Bukankah kamu pergi berbelanja? Kok pulang tangan kosong? Suruh mereka mengantarkannya? Ah bukan, Bu. Aku tidak suka apapun. Jadi, lebih baik tidak buang-buang uang dulu. Tidak apa-apa, Bu. Lain kali akan kubawa ibu pergi. Buah ini baru saja aku cuci. Cepat makan sedikit. Mama, aku tidak akan makan dulu. Ini bibimu, masih ingat? Bibi. Kalian kenapa, nak? Apa kau terlalu lelah? Mau periksa ke dokter? Mau periksa ke dokter? Aku mungkin agak lelah. Aku naik dulu, ya. Bu, aku duluan. Jalannya pelan-pelan, ya. Fang Yu, sudah larut begini masih belum tidur? Cepatlah kembali ke kamar dan istirahat. Kalau begitu aku tidur dulu. Wen, kita sudah terlalu lama menunggak hutang padamu. Apakah kamu mau pergi ke dokter? Aku mungkin agak lelah. Aku naik dulu ya. Bu, aku duluan. Hati-hati ya. Fang Yu masih belum tidur selarut ini? Sedang apa di sini? Kakak, kapan Wan bisa baik lagi denganku? Kau juga tahu Wan. Sekarang dia paling tidak ingin bertemu siapapun di saat sudah malam begini. Kau sudah mendengarnya? Putri kecil keluarga lu yang hilang bertahun-tahun telah ditemukan. 8 tahun,
Akhirnya ditemukan juga. Aku ingin sekali melihat seperti apa rupa putri kecil misterius ini. Jika aku dan Luan Wan bisa menjadi teman baik, bukankah akan? Kakak Lu dan Wan Wan bahkan belum sepenuhnya menerimaku. Apakah dia bisa datang hari ini? Aku sudah memberikan gaunnya tadi malam. Aku yakin dia akan mengerti. Moyang. Dia bagaimana bisa ada di sini? Wah, itu siapa? Ah, dulu kenapa belum pernah lihat? Cantik sekali. Iya, ini toko milik siapa? Jangan-jangan dia pacar putra mahkota keluarga lu? Dia berani muncul di sini. Bos, Anda sudah datang. Wan Wan, kau cantik sekali hari ini. Nanti kamu ikut aku ya. Aku ingin sendiri dulu. Baik. Kalau begitu, kita pergi menemui ibu, ya. Mo Tianci, kenapa kau bicara seperti itu padaku? Bukankah kau hanya seorang pemulung? Berpura-pura apa lagi? Lepaskan Mo Tianci. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ibumu yang bisu itu bisa mendidikmu menjadi seseorang yang licik seperti ini. Saya lihat, waktu dia masih muda, dia juga bukan orang baik-baik. Tidak heran dia tidak bisa berbicara. Sungguh pantas mendapatkannya. Jika kamu ngomong sembarangan lagi, bukan cuma satu tamparan, kamu tahu? Saya beritahu kamu, hari ini saya akan tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ingin masuk ke keluarga lu? Tong Jincheng, kau harus membayar ucapanmu itu. Kau kira aku takut padamu? Lu Xiao tidak akan menyukai tipe orang sepertimu. Astaga, ibu dari pacar tuan muda lu ternyata pemulung. Bukankah ini seperti katak ingin memakan angsa? Tong Jincheng, yakin ingin mengambil resiko sebesar ini? Kau masih berani bermimpi masuk ke dalam perutku? Hari ini juga aku akan membongkar jati dirimu pada tuan muda lu. Hari ini juga aku akan membongkar jati dirimu pada tuan muda lu. Hentikan, Yang Bingcheng. Apa yang kau lakukan? Nona kedua, kau selalu ditipu oleh Mo Xianci itu. Dia memang penipu ulung. Diam. Lu Xiao, kau begitu menyukainya? Agar aku pantas untukmu. Nyonya Lu, wanita yang tak tahu malu itu. Diam. Kalian semua dengarkan. Ini adalah putriku, Luan Wan, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Putri Luan Wan. Mulai hari ini, siapa yang akan memberinya makan? Dia bermusuhan dengan keluarga Lu saya. Luan Wan. Berani mengganggu putri saya? Apakah kamu tidak ingin tinggal lagi di kota Jinhai? Nyonya Lu, keluarga Tong keluar dari Dewan Direksi. Hei, kamu tidak perlu datang bekerja ke Lucy Group besok. Wang Guan. Tidak bisa. Nyonya Lu, jangan memecat saya. Saya salah. Nyonya Lu, jangan memecat saya. Suruh dia keluar. Baik, Nyonya. Baiklah, Bu. Wan Wan, kenapa kamu sendirian di sini? Semua orang sedang menunggumu. Aku masih belum terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Apakah orang tadi membuatmu tidak senang? Aku sudah menghukumnya untukmu. Bukan itu. Aku ingin pulang. Wen, jangan tinggalkan Mama, ya? Bukan salah ibu. Aku hanya belum terlalu terbiasa dengan hidupku sekarang. Lagi pula, mamaku sakit. Kesehatannya buruk. Aku ingin pulang untuk merawatnya. Wen. Nyonya Lu, aku salah. Aku tidak tahu bahwa Nona Mu Tianxi adalah Nona Lu Ahua. Kalau tidak, aku tidak akan mengumumkan ini sekarang. Keluarga Lu tidak lagi menerima proyek kerja sama apapun dari keluarga Tong. Keluarga Tong meninggalkan Dewan Direksi. Hei, kamu tidak perlu datang bekerja ke Lu Group besok. Bos. Nyonya Lu, jangan memecat saya. Saya salah, Nyonya Lu. Jangan memecat saya. Tolong suruh kepala pelayan mengantarnya keluar. Silakan.
Wan, kenapa kau sendirian di sini? Semua orang sedang menunggumu. Aku masih belum terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Apakah orang tadi membuatmu tidak senang? Bukan masalah bapak ibu. Saya hanya belum terlalu beradaptasi dengan kehidupan sekarang. Lagi pula ibu saya sakit. Kesehatannya kurang baik. Saya ingin pulang untuk merawatnya. Kalau terus seperti ini, memprovokasi hubungan kami dengan Wen. Aku akan mengusirnya dari Jinghai. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa melihat Wan lagi. Wan. Dia tidak mau bertemu denganku. Begini saja, melihatnya dari jauh, juga cukup menyenangkan. Nona itu jelas putri kecil keluarga lu kita. Setiap hari harus bekerja keras seperti ini. Keluarga lu bukan lawan yang mudah. Aku sengaja datang mencarimu hari ini. Kurasa sikapku sebelumnya sudah sangat jelas. Kuharap kau tidak menyusahkan gadis itu lagi. Apa maksudmu? Wan tumbuh di lingkungan seperti ini. Kakakmu, saya rasa kau juga seharusnya mengerti. Kami tidak ingin Wan hidup di lingkungan seperti ini di kemudian hari. Kami juga tidak ingin kau menghalangi hubungan kami dengan Wan. Saya tahu membesarkan Wan tidak mudah. Maka dari itu, kami sangat berterima kasih padamu. Berapa banyak yang kau inginkan? Kami semua bersedia memberikannya padamu. Sebutkan saja harganya. Dengan uang sebanyak ini, Bu Bao cukup untuk hidup di mana saja seumur hidup. Dengan kondisi kamu sekarang, ke depannya, baik dalam kehidupan, pernikahan, maupun karir Wan, hanya akan menghambat langkahnya. Jadi, hanya dengan meninggalkannya, itu baru benar-benar baik untuknya. Nona Mo, apakah kamu percaya kalau saya sekarang bisa mengusirmu dari Jinghai? Cepat pergi. Usir dia dari Jinghai. Berikan dia sejumlah uang. Awasi dia agar dia tidak banyak bicara lagi. Kalau begitu, kamu pulang dulu saja. Kakak akan menjengukmu lain waktu. Ibu. Ibu. Cari orang untuk merusak sepeda roda 3 dan rumah milik pamanmu. Ingat, itu perintah dari keluarga lu. Aku ingin lihat bagaimana keluarga lu menghadapi angin. Berikan. Aku hancurkan. Lain kali kalau berani macam-macam lagi dengan keluarga lu, lain kali bukan cuma mobilmu yang akan rusak. Berhenti, cepat pergi. Bagaimana keadaan ibu? Ada apa ini? Ceroboh sekali. Keluarga lu, apakah kalian memukul ibuku? Hanya seorang tukang sapu jalanan yang bau. Memukul ya memukul. Iya. Aku rasa Bibi ada masalah, kata Sanming. Aku rasa dia sengaja memperkeruh suasana antara papa mama dan Wan. Tidak mungkin, kau masih membela diri. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, Wan. Mimpi akan selalu bersamamu. Ternyata memang ada yang sedang berinkarnasi. Apa benar mereka yang melakukannya? Tapi jika bukan mereka, siapa lagi? Dan ingin pergi. Masih dengan sikap yang sama. Asalkan kau berhasil menyuruhnya minum obat ini, dia pasti akan mati. Ayahku, di mana dia lebih buruk daripada Nangong Ruoshui? Hanya karena aku anak haram, kau memberikan hak waris dan semua harta kepada dia. Jangan salahkan aku. Benar ada mata-mata. Ini kepala pelayan. Akun kepala pelayan baru-baru ini menunjukkan transfer dana dalam jumlah besar. Dan kami juga menemukan masalah pada rekening pribadi Nangong Kyushui selama bertahun-tahun ini. Beberapa transfer dana dalam jumlah besar tidak diketahui keberadaannya. Itu bibimu. Bagaimana mungkin dia akan menyakitiku? Mungkin tidak, Bu. Bibiku minum sedikit saja, kan langsung tahu. Kenapa? Kamu tidak berani minum? Mau lawan aku?
Kita semua satu keluarga. Jangan sampai merusak suasana harmonis ya. Kau ternyata tidak apa-apa. Hari itu aku jelas melihatmu. Saya kira itu apa? Saya hanya kesulitan sedikit dengan dana. Pinjam sedikit uang untuk digunakan. Kakak, keluarga kalian tidak mungkin setidak sudi itu padaku, kan, Paman? Wan bilang kau akan meracuni aku. Kau akan melakukannya? Tidak mungkin. Kau kan kakakku sendiri. Kau adalah kekasihku satu-satunya di dunia ini. Apalagi yang tidak berani kau lakukan? Dan juga bukti-bukti ini. Bukan aku yang melakukannya. Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Masih mengelak? Kalau memang bukan kau, lalu bagaimana? Aku sudah lama menyadari keanehanmu. Keluarga kami hancur karenamu. Cepat lapor polisi. Jangan-jangan, kakak ipar. Kakak tidak pernah berselisih dengan kalian. Hanya melakukan kesalahan sekali ini saja. Aku sudah tersesat. Kamu adalah satu-satunya yang aku andalkan. Maafkan aku, ya? Apakah kamu yakin hanya sekali saja kamu melakukan kesalahan ini? 18 tahun yang lalu, kamu menghubungi orang lain untuk merencanakan pembunuhan kakek. Menghubungi para penculik untuk menculikku. Mengira aku sudah mati. Tak disangka aku selamat, tidak jadi mati. Ibu yang menyelamatkanku. Begitu mereka keluar, aku akan segera bertindak. Kau memfitnahku, aku memfitnahmu. Kalau begitu, ayo geledah tubuhmu. Cari bukti. Ini apa? Kau benar-benar tega, Tuan Muda. Bawa aku dan dia ke kantor polisi. Apakah kalian tidak bersalah? Kalian bahkan tidak bisa menjaga putri kalian sendiri. Masih berani menyalahkan saya. Dasar. Dan semua ini hanya karena dulu aku tanpa sengaja melihatmu berhubungan dengan orang lain untuk membunuh kakek. Bagaimana bisa sekejam ini? Bibi, kau membunuh ayahmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega? Kau hanya menuduh tanpa bukti. Kau memfitnahku. Kalian tidak merasa salah. Kamu bahkan tidak bisa menjaga putrimu sendiri. Masih berani menyalahkan aku? Kenapa kamu yang mendapat segalanya? Padahal kita berdua adalah putri kandung ayah. Dia memberikan segalanya padamu. Aku tidak terima. Aku tidak terima dibawa pergi. Dengan apa kalian begitu bahagia? Kalian semua pantas mati. Tuan tua ketiga. Ibu. Tianci datang. Aku datang hari ini. Aku ada kabar baik untukmu. Sekarang aku sudah menjadi manajer departemen. Dan itu semua berkat kepintaran saya. Aku tidak menggunakan koneksi siapapun. Oh iya, Bu. Apa kata dokter baru-baru ini? Bagaimana keadaan tubuhmu? Dokter bilang ke saya, nanti. Perhatikan kesehatan. Minum obat secara teratur, tidak masalah. Ah, benarkah? Kita sekeluarga akan selalu bersama selamanya. Benar, benar. Saya usul kita semua mengangkat gelas dan minum bersama. Mari kita minum bersama. Cangkir. Cangkir. Aku masih ingin makan apa lagi. Ambilkan itu untukku.